Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Metalino Kramen Bolisili dengan akhiran NPM 2022 yang hari ini akan membahas kembali tentang material kekuatan mekanika kekuatan material yang gambarnya seperti ini. Yang kita akan cari adalah RAX, RAY, dan RBY. Nah, seperti di gambar, teman-teman bisa lihat bahwa di sini diketahui ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, RAX, RAY, dan RBY. Nah, di sini tidak akan memakai angka atau nilai, tetapi kita cuma hanya menguraikan rumusnya saja. Uraian rumusnya seperti apa? Cara rumus mencari RAX, RAY, RBY jika gambarnya seperti ini, di mana F6 itu adalah Y sama dengan EY Newton per meter dan F5 adalah X Newton per meter. Kita langsung saja bahas. Yang pertama kita cari adalah RAX. Bagaimana cara menggunakan RAX? Mencari RAX yaitu menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0. Nah, sigma Fx sama dengan 0 ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu X. Berarti gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah yang tanda panah gayanya itu atau tanda panah F-nya itu menyamping, bukan ke atas atau ke bawah, tapi dia menyamping, bisa ke kiri atau ke kanan. Berarti yang menyamping di sini ada F1, F2, F3, dan F4. Oke. Dan kita sepakat dulu, jika dia ke kanan dia itu positif, ya. Jika dia ke kiri berarti dia negatif. Nah, dari situ teman-teman harus tahu bahwa bagaimana bisa kita sepakati dia ke kanan itu negatif, ke kiri positif, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Karena teman-teman tahulah sumbu X kan, sumbu X, sumbu koordinat yang dimana kalau dia ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif kalau dilihat dari sumbu X nya. Berarti kita langsung saja, berarti kalau yang ke kanan tanda panahnya berarti dia positif, berarti F1 sama F2 kita ibarat asumsikan dia positif. F1 ditambah F2. Selanjutnya ada F3 dan F4 yang dimana dia punya arah itu berlawanan, berarti dia ke kiri, jadi dia negatif. Kita kelupaan satu teman-teman, dimana ada satu tanda panah lagi yaitu RAX. Berarti RAX ini ke arah kanan, berarti dia positif dengan 0. Oke. Setelah itu, karena kita carinya ini adalah fokusnya ke RAX, untuk dapatin RAX-nya, berarti kita pindah ruaskan nilai F1, F2, F3, dan F4. Maka jadinya seperti ini, RAX sama dengan F1 ini harusnya min karena dia pindah ruas, jadi ini F1 dikurang F2 ditambah F3 ditambah F4. Ingat ya teman-teman, jika dia posisinya penjumlahan atau pengurangan, jika dia pindah ruas, yang positif menjadi negatif dan yang negatif menjadi positif jika pindah ruas. Nah, kita sudah dapat nih, RAX itu adalah hasil dari min F1 dikurang min F2 dikurang F2 ditambah F3 ditambah F4. Sudah dapat. Selanjutnya kita mencari RAY dan RBY menggunakan sigma FY, yaitu sigma FY sama dengan 0, atau bisa kita bilang sigma FY sama dengan 0 ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y, berarti dia yang ke atas dan ke bawah, bukan yang menyamping. Kalau yang menyamping tadi X, berarti kalau yang ke atas dan ke bawah ada F6, F5, RAY, dan RBY. Oke, sebelum itu kita asumsikan lagi seperti sumbu koordinat, berarti kalau dia ke atas dia positif di sumbu Y, dan yang ke bawah itu sumbu dia negatif karena di sumbu koordinat Y.
bawah itu negatif, atas itu positif. Berarti yang ke arahnya atas itu kita asumsikan dia positif. Berarti RAY dan RBY positif. RAY, RBY. Oke. Dan F6 dan F5 kita karena dia ke bawah berarti dia negatif. F5 dan F6. Oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat dengan video sebelumnya yang membahas mengenai dia kalau gayanya persegi panjang dan segitiga itu berbeda halnya, teman-teman. Kalau dia persegi panjang, kita ibaratkan itu sama rumus dari persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti kita ibaratkan panjang itu Y-nya, lebar itu A-nya. Berarti dia menjadi RAY tambah RBY. Itu tadi yang F6. Berarti yang F5 nya ini kan tadi yang F6 dia tuh persegi panjang, berarti dia dikali A, seperti sama kayak P dikali L. Nah, kalau segitiga berarti dia rumus segitiga, luasnya berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Kita ibaratkan alasnya itu X, tingginya itu C. Alasnya itu C atau tingginya itu X juga boleh. Maka menjadi tadi F5 nya berarti setengah dikali alasnya itu X kali C. Nah, bisa juga begini, bisa juga C dikali X juga bisa, sama aja. Terus F6 nya tadi persegi panjang, berarti Y dikali A sama dengan 0. Karena kita fokusnya ke RAY dan RBY, maka kita pindah ruaskan RAY dan RBY nya. Pindah ruaskan RAY RBY. Kita pindah ruaskan yang bukan berteman dengan si RAY dan RBY. Berarti si ini F5 dan F6 menjadi RAY tambah RBY sama dengan setengah kali X kali C ditambah Y kali A. Ya, seperti inilah teman-teman untuk mendapatkan RAY ditambah RBY. Jadi kita bisa simpulkan bahwa RAY ditambah RBY itu sama dengan hasilnya itu adalah dari setengah dikali X dikali C ditambah Y dikali A. Maka nanti hasilnya itu adalah ini. Nah, ini baru RAY plus RBY, belum RAY-nya aja dan RBY-nya aja. Sekarang kita cari RBY dulu menggunakan sigma MA. Mungkin ini aku hapus ya teman-teman ya, karena tidak cukup. Oke. Kita menggunakan sigma MA. Sigma MA sama dengan 0. Sigma MA itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan titik A. Berarti yang kalau tegak lurus dengan titik A itu adalah B. Kita ibaratkan bahwa gaya yang bekerja di B, berarti tumpuannya di A. Gaya yang bekerja tegak lurus di B. Nah, gaya yang bekerja di titik B itu ada RBY, F5, F6 dan itu aja, RBY, F5 dan F6. Jadi kita masukin. Sebelum itu kita harus ingat lagi teman-teman bahwa begini, kalau dia searah jarum jam, kalau dia searah dengan jarum jam berarti kalau jarum jam, searah dengan jarum jam berarti dia ke sini, itu dia negatif. Kalau dia berlawanan jarum jam berarti dia kalau dia ke sini berarti dia positif. Nah, berarti kalau gayanya ke arah yang berlawanan dengan jarum jam, kita ibaratkan dia positif. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita lihat di RBY dulu, tumpuannya di A. Berarti kalau RBY naik ke atas, dia searah jarum jam atau tidak? Tidak. Berarti kalau dia tidak searah jarum jam, dia positif. RBY MRBY, momen RBY.
Terus di F5 dia turun, dia searah jarum jam toh, berarti dia minus, jadi F5. Begitu juga halnya dengan F6, dia juga turun sama dengan si F5, berarti dia minus F6 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Rumus dari MRBY itu berarti RBY dikali jarak dari si B ke A. Berarti jarak dari B ke A itu apa? Kita ibaratkan ABC itu adalah jarak. Kalau mau ditotalin dia itu adalah L. Berarti RBY itu adalah RBY dikali dengan L. L ini berarti mewakili ABC-nya. Ini. Jadi rumus dari gaya momen itu adalah gaya dikali dengan jarak. Oke. Lanjut di MF5. MF5 tadi kita lihat dari F5 dulu. F5 tadi dia F5 berarti setengah dikali X dikali C. Dikali lagi. Ini kita masuk di momennya. Berarti kalau momennya itu 2/3 dikali 2/3 dikali C ditambah B ditambah A. Kenapa 2/3? Teman-teman lihat di sini dia panjang dari garisnya kan dibandingkan di sini. Jadi A itu mendapatkan yang paling panjangnya, bukan yang paling pendeknya. Dia dapat momen yang paling panjang, berarti dia 2/3 dikali C ditambah B ditambah A. Oke. Lanjut lagi. Terus di momen F6 berarti kalau lihat di sini F6 ada Y. Berarti F6 adalah Y dikali A. Kalau tadi teman-teman ingat di rumus FY, berarti Y dikali A dikali kita masuk di momennya. Berarti kalau momen dari persegi panjang itu ada rumus ketentuannya, berarti A/2 ditambah A/2 aja, karena dia di bagian si A. Kita masih difokus di A nya, berarti dia A/2. Oke, sama dengan 0. Gitu teman-teman. Lalu kita pindah ruaskan si RBY yang di luar dari RBY, karena kita fokusnya di RBY nya. RBY dikali L sama dengan positif, ini jadi positif, ini jadi positif, menjadi setengah X kali C 2/3 kali C ditambah B ditambah A ditambah Y dikali A kali A/2. Oke, sudah kita pindah ruas. Nah, di sini RBY-nya masih belum sendiri nih. Berarti kita harus pindahkan lagi si L-nya menjadi RBY sama dengan setengah dikali X dikali C kali 2/3 kali C ditambah B ditambah A ditambah Y dikali A dikali A/2 per L. Kenapa per L? Karena dia di sini posisinya kali. Jadi kalau dipindah ruas menjadi bagi. Begitu. Nah, kita sudah dapat nih RBY-nya adalah hasil dari setengah dikali X dikali C dikali 2/3 dikali C ditambah A ditambah B ditambah Y dikali A dikali A/2 per panjang L-nya. Oke, jadi kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk di RAY. Berarti kalau untuk mendapatkan RBY itu menggunakan sigma MA, berarti untuk mendapatkan RAY menggunakan sigma MB. Berarti kalau sigma MA itu adalah gaya momen yang bekerja pada momen gaya yang bekerja di tegak lurus dengan A, berarti kalau momen B itu adalah gaya momen yang bekerja pada tegak lurus dengan si B.
berarti si A nya kita fokuskan. Oke, kita langsung aja. Ini kita tumpukan. Berarti yang bekerja itu di A itu adalah RAY, F6 dan F5. Sekarang kita lihat RAY nya, ini tumpuan dari B. RAY nya naik, dia searah dengan jarum jam. Berarti kita masuk asumsikan dia RAY nya adalah minus. RAY nya adalah minus. Dan F6 dan F5 karena dia berlawanan arah dengan si RAY, sudah pasti dia plus. F5 tambah F6 0. Oke, kita langsung aja. Momen dari RAY berarti RAY dikali dengan L. Ditambah ini min. Ditambah dengan MF5 berarti MF5 tadi bagaimana? MF5 berarti setengah dikali X dikali C. F5 nya berarti setengah dikali X dikali C dikali dengan momen dari F5 berarti kalau dia segitiga, karena di sini sudah fokusnya di fokusnya berarti di sini sudah maksudnya tumpuannya di sini, tumpuannya berarti gaya yang bekerja bukan di sini lagi toh, yang di sininya berarti yang kecilnya. Kalau di garis yang kecil berarti dia 1/3 dikali dengan C. Kenapa 1/3? Jadi kita asumsikan yang panjang itu 2/3, makin dia kependek itu 1/3. Nah itu. Oke, lanjut. Ditambah dengan MF5. Kita lihat dulu MF6. Berarti kita lihat dulu F6 nya itu tadi bagaimana, yaitu dengan Y dikali dengan A, lalu dikali dengan momennya momen gaya merata dengan bentuk segi panjang persegi panjang ini, berarti dia A/2. Oke, A/2. Cuman berbeda dengan halnya tadi, dia tegak lurus dengan ini kan, tegak lurus. Berarti jarak ini dan ini juga terlibat, berarti A/2 ditambah B ditambah C. Nah, ini teman-teman. Ya, betul. Sama dengan 0. Oke. Sekarang kita pindah ruaskan menjadi min RAY dikali min L sama dengan ini min setengah dikali X dikali C dikali 1/3 dikali C ditambah dikurang juga karena dipindah ruas Y kali A kali A/2 ditambah B ditambah C. Oke. Nah, di sini RAY-nya masih belum sendiri. RAY dia harus sendiri karena kita fokusnya itu RAY dan RBY. Berarti L-nya kita pindah ruaskan menjadi RAY, atau di sini aja deh. Kita lanjut di sini ya. Jadinya RAY sama dengan bisa lihat ya. Oke. RAY sama dengan min setengah dikali X dikali C dikali 1/3 dikali C dikurang Y kali A. Oke. Dikali A/2 ditambah B tambah C per min L. Oke, sudah kita dapatkan RAY nya segini, RB nya segini. Berarti untuk mendapatkan RAY itu min setengah dikali X dikali C 1/3 dikali C dikurang Y dikali A dikali A/2 ditambah B ditambah C per min L. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.